Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Afla, NPM 2208260088. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya tentang penyakit GERD pada blog research. Apa itu penyakit GERD? Penyakit GERD ini adalah kondisi yang dimana kronis asam lambung naik ke esofagus atau ke kerongkongan yang dapat menyebabkan iritasi dan gejala seperti nyeri ulu hati dan regurgitasi asam. Selanjutnya ada etiologi. Nah, untuk etiologi ini dia relaksasi lower esophageal sphincternya berlebihan dapat menyebabkan reflux asam. Lalu ada produksi asam lambungnya berlebihan dan ini sering terjadi pada gastritis atau akibat konsumsi makanan-makanan tertentu. Lalu ada motilitas lambung terganggu, itu dapat menyebabkan pengosongan lambung lebih lambat. Adapun faktor resikonya, itu yang pertama ada kebiasaan makanan buruk, dan yang kedua ada obesitas, dan yang ketiga merokok. Lalu penyebab GERD ini, dia melemahnya otot lower esophageal sphincter sehingga tidak mampu menahan isi lambung dan asam lambung agar tidak naik ke kerongkongan. Jika ini terjadi terus-menerus, kondisi ini dapat mengiritasi lapisan kerongkongan hingga menyebabkan peradangan. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab GERD, yaitu yang tiga tadi yang sudah saya sebutkan, itu juga termasuk, dan juga ada kebiasaan tidur setelah makan. Lalu ada gastroparesis, yaitu melemahnya otot dinding lambung sehingga pengosongan lambung melambat. Nah, untuk gejala GERD ini, dia juga bisa karena kebiasaan merokok atau sering terpapar asap rokok. Lalu telat makan dan sering makan dalam porsi besar atau makan pada malam hari atau pada tengah malam. Dan dia mengalami gangguan kecemasan atau stres yang tidak terkelola dengan baik yang sering kita sebut GERD anxiety. Lalu untuk gejalanya ini dapat dialami di semua kalangan usia. Nah, gejala GERD ini dapat muncul antara lain seperti bau mulut, mual dan muntah, nyeri dada, perasaan seperti nyeri ulu hatinya hilang timbul, lalu sakit saat menelan atau kesulitan menelan. Lalu untuk prognosisnya ini, prevalensi lebih tinggi pada usia dewasa lebih besar dari 40 tahun, tetapi juga dapat terjadi pada anak-anak. Seperti kita lihat, untuk zaman sekarang itu sering terjadi pada remaja-remaja. Lalu untuk selanjutnya itu ada tata laksana. Nah, tata laksana ini kita berikan terapi farmakologi dan kita berikan obat antasida dan juga omeprazol. Antasida ini dia untuk menetralkan asam lambung dan untuk omeprazolnya itu untuk mengurangi produksi asam lambung. Dan kita bisa sarankan untuk mengedukasi untuk perubahan gaya hidupnya. Itu yang pertama untuk menurunkan berat badan jika mengalami obesitas, lalu menghindari makanan pemicu seperti makanan berlemak, pedas, kopi, alkohol, coklat, dan makan makanan asam. Lalu, adapun komplikasi pada penyakit ini, yang pertama itu ada esophagitis erosif. Itu dia peradangan pada esofagus akibat paparan asam. Jika tidak ditangani, GERD ini dapat menyebabkan sejumlah komplikasi. Itu yang pertama tadi esophagitis erosif. Lalu yang kedua itu ada aspirasi pada paru, itu asam lambungnya naik lalu masuk ke paru-paru dan menyebabkan pneumonia atau fibrosis paru. Lalu adapun penyempitan kerongkongan itu mengakibatkan pembentukan jaringan pada perut. Berikut referensi yang dapat saya paparkan pada mind mapping ini. Lalu demikian persentase mind mapping saya pada blog research. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.